Hai, welcome to my class. Saya Rahmila, Saya Feli. saya Dila. Selamat datang di RX Channel. Kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi paru-paru. Bagaimana sih anatomi dari paru-paru itu? Dan bagaimana sih cara kerjanya? Saksikan video kami hingga selesai. Namun sebelum itu, jangan lupa like, Komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten edukasi lainnya. Semangat belajar! Apa sih itu paru-paru? paru-paru merupakan organ pernapasan yang penting bagi tubuh. Organ pernapasan ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di bagian kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan umumnya lebih besar. Di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, di bagian bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan pada bagian kiri hanya terdapat 2 bagian atas dan bagian bawah. Adapun bagian-bagian dari sistem pernapasan sebagai berikut. Faring adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Trakea adalah organ pernafasan yang bentuknya seperti tabung besar, berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat, tetapi fleksibel. Salah satu fungsi trakea yang utama yakni menjadi penghubung dalam sistem pernafasan manusia, yakni membawa agar udara masuk ke paru-paru saat bernafas. Ketika udara masuk, trakea akan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang letaknya setelah trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara untuk memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Fungsi dari bagian ini yaitu untuk mencegah infeksi, sebab bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel termasuk sel berambut dan berlendir. Sel inilah yang nantinya dapat menjerat bakteri pembawa penyakit agar tidak masuk ke paru-paru. Bagian bronkus utama akan membelah atau bercabang menjadi bronkus dengan ukuran lebih kecil yang memiliki kelenjar kecil dan tulang rawan di bagian dindingnya. Bronkus yang lebih kecil ini nanti membelah menjadi tabung lebih kecil lagi. Tabung inilah yang disebut bronkiolus, sehingga dapat dikatakan bahwa bronkiolus adalah cabang kecil yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Fungsi lain dari bagian ini yaitu untuk mengontrol udara masuk dan keluar saat bernafas. Fungsi paru-paru juga ditunjang oleh adanya organ alveoli. Bagian ini merupakan kantung yang ada di ujung bronkiolus. Alveoli atau alveolus berguna untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ ini nantinya akan menyerap oksigen dari udara, kemudian dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam udara. Sementara itu, karbon dioksida akan mengalir dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan bernama cairan serous. Fungsinya untuk melumasi bagian rongga dalam paru-paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi ketika bernafas.
Pleura dalam yaitu lapisan di sebelah paru-paru, pleura luar yaitu bagian yang melapisi dinding dada. Di antara dua lapisan pleura ini ada bagian yang bernama rongga pleura. Bagaimana sih proses pernapasan? Proses pernapasan dimulai saat udara masuk melalui hidung atau mulut. Setelah masuk, udara akan menuju tenggorokan dan menuju trakea. Dari trakea, udara menuju ke bronkus kiri dan kanan. Kemudian, udara masuk ke bronkiolus dan masuk ke alveoli. Dalam alveoli dilapisi oleh jaringan yang terbentuk dari pembuluh darah berukuran kecil, yakni kapiler. Di fase ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran disebut respirasi atau pernapasan. Jadi, fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi yaitu untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Paru-paru mengambil oksigen saat kita bernafas. Nah, kemudian darah mengambil oksigen dari paru-paru untuk mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Agar darah bisa mengambil oksigen dari paru-paru, jantung memompa darah ke paru-paru. Kemudian jantung memompa darah berisi oksigen ke seluruh tubuh. Dalam sistem saraf otonom, efek yang ditimbulkan dari simpatik paru-paru yaitu bronkodilatasi, di mana keadaan tersebut terjadi pelebaran bronkus pada paru-paru. Sedangkan pada efek parasimpatik paru-paru yaitu bronkokontraksi, di mana terjadi penyempitan pada bronkus paru-paru. Itulah penjelasan tentang anatomi dan fisiologi paru-paru. Saksikan video edukasi lainnya hanya di RX Channel. Salam!